Meriah sekali. Sekarang ini saya sedang berada di Mesonggolu dan bersama masyarakat di sini saya sedang mengikuti kegiatan membajak sawah dengan cara-cara yang sangat tradisional. Sampai kayak gini nih saya berlumpur. Amazing trip, always amaze you. Membajak sawah secara tradisional kini mulai digantikan alat bajak modern. Namun, di desa Praijing, Sumba Barat ini, warga lokal masih mengandalkan hewan ternak untuk menggemburkan sawah. Nah, pas banget nih, pas saya lagi traveling ke sini, ternyata bertepatan dengan musim tanam. Jadi saya bisa ikut melebur dengan masyarakat di sini. Nah, satu yang menarik nih, para petani di desa Praijing tidak menggunakan alat tarik bajak tradisional. Mereka membiarkan belasan kerbaunya berkeliling mengitari lahan persawahan. Wih, amazing ya! Kegiatan ini biasa disebut dengan renca. Om, ini kan kenapa sih maksudnya masyarakat di sini tuh lebih milih ngebajaknya pakai kerbau kan lebih lama? Benar sekali. Kalau menggunakan kerbau memang membutuhkan banyak orang dan menguras tenaga. Tapi satu hal dengan membajak menggunakan kerbau, airnya lebih bertahan lama ketimbang dengan menggunakan traktor. Nah, amazing people. Sembari membajak sawah, para petani juga harus saling bersahutan seperti ini. Agar kerbau tetap berjalan di jalurnya dan tidak merusak tanaman lain. Nah, karena membajak sawah di sini itu menggunakan kerbau yang sangat banyak, jadi membutuhkan orangnya pun juga sangat banyak. Karena nanti kalau sampai ada kerbau yang kabur, bisa bahaya banget, bisa merusak tanaman lain yang sudah jadi. Nih, ramai banget kan di sini. Om kabur! Kabur, Om! Ya! Nah, ternyata untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini, itu bisa membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Cukup lama ya, namanya juga tradisional sih. Meski sulit dan memakan waktu lama, kegiatan renca ini ramah lingkungan loh. Kotoran ternak yang langsung terbuang di lumpur bisa menyuburkan tanah. Nah, ini meski kelihatannya saya ini cuma jalan-jalan, jangan salah. Ini berat banget sebenarnya, tuh lihat. Saya tuh untuk ngangkat kaki aja berat banget dan lengket gitu dengan lumpur-lumpurnya. Jadi menguras tenaganya cukup banyak tuh. Wah, ini mereka lagi ramai nih, kata mereka. Saya nggak afdol kalau ikut membajak sawah dengan mereka, tapi nggak naik ke atas kerbaunya. Jadi lagi dicariin yang jinak nih untuk bisa dinaikin. Ini. Simpan kayu ya, pegang gede. Oh, dia takut ya kalau ada kayu? Iya, dia takut kalau ada kayu. Mari, mari. Gimana cara naiknya, Om? Ayo, yang gede. Lompat. Ya, gitu. Kabur nih. Kayak nggak biasa dinaikin deh. Sampai digendong saya dipaksa untuk naik nih. Yang ini bisa ya? Ini lagi hamil nggak sih tapi? Nggak apa-apa, Om. Gendong lagi. Ya. Aduh. Ambil. Oh. Makasih, Om. Ya. Diam. Ini karena nggak ada pegangannya, jadi harus seimbang. Bagi masyarakat Sumba, kerbau dianggap sebagai simbol keberanian dan kemakmuran. Makanya, dalam beberapa ritual adat seperti pernikahan, kerbau dijadikan persembahan atau mas kawin. Semakin banyak dan besar kerbau yang dihadiahkan, semakin tinggi derajat keluarga mempelai. Ini pertama kali jadi saya naik kerbau.
sambil ngebajak sawah lagi. Wow. Tapi seru banget. Dan dia kan dagingnya wah. Wah. Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan naik gajah karena dia kan badannya besar. Jadi nyaman nih buat tempat duduknya. Bedanya bedanya dia nggak setinggi gajah. Jadi ngerasa lebih aman aja sih sebenarnya. Seru banget ini. Nah ini nih yang membuat saya jatuh cinta dengan Indonesia. Di setiap daerah punya tradisi yang berbeda-beda. Selain itu juga orang-orangnya sangat ramah. Amazing trip, always amaze you. Tanah Sumba memang menjadi berkah untuk warganya. Jagung dapat tumbuh subur di tanah yang cenderung kering seperti Sumba. Nggak hanya dijadikan makanan pokok, jagung juga bisa diolah menjadi kudapan loh. Nah ini dia nih jagung yang masih lumayan muda. Nah ini masih muda atau udah tuanya kita bisa lihat dari ujung rambutnya ini nih. Kalau warna coklat gini itu artinya masih agak muda tapi sudah bisa diambil. Nah kalau yang masih muda banget nih seperti ini yang masih warnanya putih ini berarti belum bisa diambil. Sedangkan kalau yang sudah matang itu warnanya hitam atasnya. Nah, kudapan yang mau saya buat ini namanya adalah kambohok. Simple banget bahan-bahannya, yang pasti kita menggunakan jagung dan ada gula merah di sini dan ada juga parutan kelapa. Bener-bener simple banget. jagung Sumba berwarna pucat karena tidak mengandung karoten. Tapi jagung ini tetap punya rasa yang manis dan legit seperti jagung pada umumnya. Nah ini nih, salah satu kunci dari kudapan kambohok ini. Kulitnya gak boleh sampai rusak. Nah, karena nanti dia akan digunakan sebagai pembungkusnya. Nah, kudapan kambohok ini bukan sembarang kudapan. Dia biasa digunakan sebagai persembahan untuk para leluhur sebelum kita panen besar. Nah, sembari menunggu kulit jagung, kami siapkan kelapa parutnya dulu ya. Kami menggunakan alat parut tradisional yang disebut kekiu. Wah, unik ya. Memarut kelapa sampai jongkok-jongkok gitu. Sebelum dimasak, jagung harus ditumbuk hingga halus. Biar kambohoknya punya tekstur yang lembut. Oh iya, walaupun dipanen dini, kandungan vitamin A dan zat besi jagung muda nggak kalah loh dengan yang masak. Oke, ini adonannya sudah siap. Langsung aja kita bikin ya. Ya. Jadi gimana ini caranya bungkusnya? Gini ya. Oh, jadi ini dibuat 2 lembar seperti ini. Gini ya. Terus kita isi dengan adonannya. Oke. Segini cukup kah? Nah sebenarnya ini tuh kalau dilihat agak mirip dengan putu. Hanya bedanya ini menggunakan jagung lalu ditutup seperti ini nih. Dan jangan lupa di atasnya ditaburi kelapa. Ini langsung aja dibungkus ya. Kambohok tidak dikukus, namun direbus. Adonan akan semakin lembut dan juicy nih, karena langsung terpapar air panas. Lalu diikat ya? Iya, diikat. Oke, tolong. Oh, ini harus agak kencang nih, supaya nggak bocor nantinya airnya ya. Oke, sudah siap. Satu adonan, kita buat lagi. Nih.
memasak ini hanya membutuhkan waktu 15-20 menit saja. Setelah itu langsung siap untuk dihidangkan. Oh, lihat nih, seperti ini. Dan wanginya enak banget sih nih. Langsung aja kita cobain yuk. Enak banget loh. Jadi meskipun tadi belum kena bagian yang ada gula merahnya, rasanya tuh udah manis karena dari jagungnya. Tambah ada sedikit aroma kelapa, dan best partnya adalah ketika kita gigit yang ada bagian gula merahnya. Wah, ini enak banget sih. Jadi kayak agak sedikit lumer gitu gula merahnya, dan dicampur dengan rasa jagung dan aroma kelapanya. Enak banget. Jagung punya kandungan serat yang tinggi. Nggak cuma baik untuk pencernaan, serat jagung bisa mengontrol gula darah serta baik untuk jantung. Dan ini kan teksturnya tuh sangat padat ya. Jadi makan satu gini aja tuh saya udah ngerasa sangat kenyang. Dan ini kan kaya juga akan karbohidrat. Jadi ini ngenyangin. Enak banget. Selain enak, dan ada satu hal yang saya pelajari dari Kambuhok ini adalah sesuai dengan filosofinya, yaitu bersyukur. Amazing trip, always amaze you.